Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Filsafat Ilmu, di mana anggota-anggota kami yang pertama ada Silvi Desela, lalu Taufik Hidayat, Yen Rizal Putra, dan Zul Futriawati, di mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang telah diamanahkan oleh Bapak Dr. Haji Ali Asmar MPD, yaitu memahami sarana berpikir ilmiah. Adapun sub pokok pembahasan mengenai sarana berpikir ilmiah, yang pertama adalah langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah, yang kedua sarana ilmiah, dan yang ketiga bahasa logika, matematika, dan statistika. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh Silvi Desela. Kepada Silvi Desela, kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang sembilan, melakukan analisis data. Selanjutnya, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Dan yang terakhir, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Silvi Desela yang telah menjelaskan materinya mengenai langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri mengenai sarana ilmiah. Sarana ilmiah. Pengertian berpikir ilmiah menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Salam. Menurut Salam, berpikir ilmiah adalah proses atau aktivitas manusia untuk menemukan atau mendapatkan ilmu. Berpikir ilmiah adalah proses berpikir untuk sampai pada suatu kesimpulan yang berupa pengetahuan. Sedangkan menurut Jujun S. Susurya Sumantri, berpikir merupakan kegiatan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Berpikir ilmiah adalah kegiatan akal yang menggabungkan induksi dan deduksi. Sedangkan menurut Kartono, berpikir ilmiah yaitu berpikir dalam hubungan yang luas dengan pengertian yang lebih kompleks disertai pembuktian-pembuktian. Lalu sedangkan menurut Erman Sulaiman, berpikir ilmiah merupakan proses berpikir atau pengembangan pikiran yang tersusun secara sistematis yang berdasarkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah yang sudah ada. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dari sarana berpikir ilmiah adalah 1. Sarana berpikir ilmiah bukanlah ilmu, melainkan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmu. Yang kedua, tujuan mempelajari metode ilmiah adalah untuk memungkinkan kita melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Yang ketiga, sarana berpikir ilmiah pada dasarnya ada 3, yaitu bahasa ilmiah, logika dan matematika, serta logika dan statistik. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Yen Rizal Putra. Kepada Yen Rizal Putra, dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu bahasa, logika, matematika, dan statistika. Yang pertama, bahasa, di mana bahasa merupakan peranan penting dan satu hal yang lazim dalam hidup dan kehidupan manusia. Kelaziman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa seperti bernafas dan berjalan. Bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah seperti
menggunakan pola berpikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Yang kedua, mempelajari sarana ilmiah agar dapat melakukan penalaran ilmiah secara baik. Materi selanjutnya yaitu logika, di mana logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan-aturan berpikir, seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yendrizal Putra. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulfutriawati. Kepada Zulfutriawati kami persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan materi tentang matematika. Pada slide ini, matematika terdiri dari 3 jenis, yaitu matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaian pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial yang mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Yang kedua, matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas dedukasi atau penjabaran. Selanjutnya, matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Kontribusi matematika dalam perkembangan ilmu alam lebih ditandai dengan penggunaan lambang-lambang bilangan untuk perhitungan dan pengukuran. Di samping hal ini, seperti bahasa, metode, dan lainnya, berbeda dengan ilmu sosial yang memiliki objek penelaahan yang kompleks dan sulit dalam melakukan pengamatan. Di samping objek penelaahan yang berulang, maka kontribusi matematika tidak mengutamakan pada lambang-lambang bilangan. Selanjutnya, statistika. Statistika merupakan sekumpulan metode dalam memperoleh pengetahuan untuk pengelolaan dan menganalisis data dalam mengambil suatu kesimpulan kegiatan ilmiah. Statistika terbagi dua. Yang pertama, statistika sebagai sarana berpikir induktif. Statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang telah dapat suatu populasi tertentu. Statistika memberikan cara untuk dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum dengan jalan mengamati hanya sebagian dari populasi yang bersangkutan. Selanjutnya, sejarah perkembangan statistik. Demikianlah statistika yang relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika berkembang dengan sangat cepat, terutama dalam dasawarsa 5 tahun belakangan ini. Dengan memasyarakatkan berpikir secara ilmiah, tidak perlu terlalu berlebihan apa yang dikatakan oleh HLM G. Wells bahwa setiap hari berpikir statistik akan merupakan keharusan bagi manusia, seperti juga menulis dan membaca. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Zulfutriawati. Mungkin sampai di sini dulu diskusi kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.